Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utama hari ini. Seorang aparatur sipil negara tewas ditikam usai upacara Hari Lahir Pancasila. Korban dibunuh karena masalah lahan. Jasad remaja 19 tahun yang hanyut di aliran Sungai Silau Kabupaten Asahan ditemukan. Korban dilaporkan terseret arus sejak 1 Juni lalu. Rendang kemasan menjadi bekal alternatif untuk dikonsumsi di Tanah Suci. Ya, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi sejarah kelam bagi keluarga Tony Edison Samosir. Pria yang bekerja sebagai aparatur sipil negara di Dinas PUPR Sidikalang itu tewas ditikam selepas menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di kantor Bupati Dairi. Korban dibunuh karena masalah lahan. Jasad Tony Edison Samosir ditemukan bersimbah darah di ruas jalan Kelurahan Panji, Dabutar, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Kamis siang pekan lalu. Saat ditemukan, posisi korban tertelungkup mengenakan seragam kopri. Tim Inafis Polres Dairi langsung melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara. Pelaku penusukan korban tak lain adalah teman korban, Beni Sidabutar. Tersangka menusuk korban lantaran terlibat permasalahan lahan. Tersangka yang merasa harga dirinya diusik oleh korban bermaksud membuat perhitungan. Sepulang upacara Hari Lahir Pancasila, korban bermaksud pulang ke rumah. Tersangka yang telah melakukan pengintaian mendatangi korban saat jalanan sepi dan menghabisi nyawa korban. Menyaksikan korban tersungkur, tersangka meninggalkan lokasi kemudian menyerahkan diri ke Mapolres Dairi. Setelah kita mendapatkan informasi terkait siapa yang menjadi pelakunya, kita langsung melakukan langkah-langkah himbauan kepada keluarga. Kemudian yang bersangkutan secara kooperatif menyerahkan diri kepada petugas kepolisian, dan kami sampaikan bahwa pada saat kita mengamankan pelaku sangat kooperatif. Termasuk pelaku dengan terus terang membenarkan telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam kecil yang biasa disebut, kalau di sini disebut belati seperti itu. Jasad korban kini diserahkan petugas kepolisian ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sebelum diambil oleh pihak keluarga. Sementara tersangka Beni masih menjalani pemeriksaan di Polres Dairi. Tutia Lubis melaporkan dari Kabupaten Dairi. Kita beralih ke informasi lain. Tim SAR Pos Tanjung Balai mengevakuasi jasad remaja 19 tahun yang hanyut di aliran Sungai Silau Kabupaten Asahan. Korban dilaporkan terseret arus sejak 1 Juni lalu. Jasad Nando, remaja 19 tahun, ditemukan di aliran Sungai Silau, Kabupaten Asahan, Sabtu petang. Remaja tersebut sebelumnya dilaporkan hanyut dan baru ditemukan usai 3 hari pencarian. Jasad korban ditemukan tersangkut tanaman bambu sekitar 500 meter dari lokasi awal korban dilaporkan hilang. Saat akan dinaikkan ke permukaan, 2 petugas kewalahan melawan derasnya arus sungai. Evakuasi akhirnya dibantu menggunakan tali temali. Korban kejebur ke sungai, terus hanyut di bawah arus sungai. Saat mandi bersama teman-temannya itu? Saat bermandi-mandi dengan teman-temannya. Posisi korban ditemukan tersangkut atau apa? Posisi korban ditemukan tuh tersangkut di batang bambu dalam keadaan meninggal dunia. Puluhan kerabat korban telah 3 hari menantikan ditemukannya korban. Jenazah korban langsung diserah terimakan oleh petugas SAR kepada keluarga. Korban Nando, 19 tahun, dilaporkan hilang terseret arus pada Kamis 1 Juni lalu. Saat itu korban dan beberapa temannya nekat menyeberangi sungai dengan melawan derasnya arus. Tutia Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Kita ke informasi lain. Seorang aparatur sipil negara yang bertugas di kantor pemerintah Kabupaten Nias Barat ditangkap polisi di rumahnya. Selain tertangkap tangan menyimpan sabu dari rumah tersangka, polisi juga menyita sepucuk senjata api. Sabu. Ini sabunya. Ini sabunya.
Bekerja sebagai ASN rasanya tidak cukup bagi tersangka Eka Prasetyawan Daily. Pria 36 tahun itu ditangkap di rumahnya setelah menjadi target operasi oleh Satuan Reserse Anti Narkoba Polres Nias. Saat digeledah di rumahnya di Desa Bawosalo, Kecamatan Sirombu, polisi menemukan sejumlah paket sabu serta plastik transparan bekas sisa penjualan, serta uang tunai hasil jual beli sabu. Dari interogasi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram dari luar Kepulauan Nias. Awalnya tersangka Eka mengkonsumsi narkoba untuk mengatasi stres selama diklat prajabatan. Namun belakangan tersangka sulit mengendalikan diri dari ketergantungan narkoba. Hasil pemeriksaan dilakukan oknum PNS yang diamankan ini menjual narkotika kepada pembeli itu bervariasi mulai dari angka 100.000 sampai 200.000. Dari sebatas pemakai, kemudian menjadikan narkoba sebagai bisnis mendapatkan rupiah. Tersangka berperan sebagai penjual narkoba kepada para pemakai di Kabupaten Nias dan Nias Barat. Terkadang transaksi dilakukan di rumahnya sekaligus ajang pesta sabu bersama para pembeli. Polisi menyita barang bukti sabu, beberapa paket plastik sisa konsumsi, timbang elektrik, uang tunai, alat hisap, serta sepucuk pistol airgun tanpa surat izin pemegang. Tersangka diancam pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias. Ya, Polres Labuan Batu membongkar kasus pencabulan terhadap anak didik. Kali ini sebanyak 12 anak telah menjadi korban pencabulan oleh gurunya sendiri di salah satu SMP di Labuhan Batu Utara. Seorang pria berinisial M berusia 27 tahun yang berprofesi sebagai guru diringkus Satreskrim Polres Labuhan Batu di rumahnya. Ia diringkus atas laporan dan pengaduan orang tua seorang siswi di tempat M mengajar atas aksi pencabulan yang dilakukan oleh M. Dari penyelidikan yang dilakukan polisi, terdapat 12 korban pencabulan dan kekerasan. Pencabulan dilakukan di beberapa tempat, diantaranya di asrama putra maupun di asrama pengasuh. Selain tindakan asusila, tersangka tidak segan melakukan kekerasan terhadap para peserta didik, terlebih jika sang murid ingkar atas perintah sang guru. Tindakan mencoreng norma pendidikan ini dilakukan lebih kurang 17 kali, diantaranya di masjid, di lapangan, serta posko sekolah. Pelaku melakukan tindak amoralnya sejak tahun lalu, tepatnya Juni 2022 sampai Mei 2023. Beberapa korban ketakutan, tidak mau masuk sekolah. Berubahnya perilaku anak mengakibatkan orang tua curiga. Salah seorang korban akhirnya mengaku kepada orang tua. Mendengar pengakuan anak dan kronologinya, orang tua korban akhirnya mendatangi yayasan dan melaporkan tindakan ini ke Mapolres Labuhan Batu. Jadi sudah dari kurang lebih 1 tahun yang lalu terjadi sampai kemudian dilaporkan atau diadukan oleh korban pada tahun 2023. Tempat kejadian perkara atau lokus delikti dari perbuatan tindak pidana cabul dan tindak pidana kekerasan terhadap anak ini dilakukan di lingkungan sekolah. Polisi mengamankan barang bukti baju korban, HP, dan sex toys. Pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Kita beralih ke informasi lain. 2 tahun usai melaporkan kasus kematian sang anak, keluarga seorang pegawai bank di Kota Medan belum mendapatkan kejelasan. Keluarga dan kuasa hukum mendiang menyayangkan lambannya proses penanganan kasus ini yang ditangani Polres Metro Bekasi. Kasus kematian seorang pegawai bank bernama Fajar Alfian Siringo-Ringo yang terjadi tahun 2021 lalu hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka. Agustus 2021 dilaporkan pertama kali oleh istrinya kepada pihak orang tua korban bahwa korban meninggal karena bunuh diri. Setelah Polres Metro Bekasi meminta keterangan 20 saksi, ditemukan sejumlah kejanggalan yang tidak sinkron dengan keterangan saksi. Istri dan abang ipar korban menyatakan korban gantung diri, namun di lokasi yang berbeda. Dari pemeriksaan jasad, keluarga tidak menemukan tanda-tanda khas dari bunuh diri.
Polisi kemudian melakukan pembongkaran kuburan mendiang di kawasan Simalingkar, Kota Medan untuk dilakukan ekshumasi pada Februari 2022 lalu. September 2022, polisi menaikkan status laporan dugaan pembunuhan ini menjadi status penyidikan. Namun, 8 bulan setelah dilakukannya ekshumasi jasad, keluarga mengaku belum mendapatkan laporan hasil forensik. Kuburan dan sudah memeriksa puluhan orang terkait kematian Fajar Krisyanto Siringoringo ini. Nah ini sebenarnya sekarang ini adalah bukan lagi soal apakah Fajar ini mati gantung diri atau dibunuh. Tidak lagi soal itu karena sudah ditingkatkan ke penyidikan. Ini soal kepolisian sangat lamban menetapkan tersangkanya. Siapa tersangkanya? Tinggal itu saja. Karena ekshumasi sudah dan memeriksa saksi-saksi sudah.